Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Jemaah sekalian hafizakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT masih di pekan pertama di bulan Muharram tahun 1446 Hijriah. Artinya kita berada di tahun baru Islam, tahun Hijriah. Nah, pada kesempatan malam ini biasanya malam Ahad ini kita bahas tafsir, tapi khusus malam ini kita akan membahas sirah nabawiyah, sejarah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan secara khusus fokus bahasannya adalah berkaitan dengan perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kita akan coba bahas atau kita akan coba angkat dari sisi sejarahnya, bukan membahas tentang hijrah dengan makna berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, berpindah dari satu kebiasaan ke kebiasaan, atau makna-makna hijrah, tapi lebih pada perjalanan hijrahnya. Karena pemahaman tentang tahun baru Hijriah dikaitkan dengan hijrah itu ada yang perlu disamakan pemahaman kita, bahwa ketika kita bicara hijrah itu bukan berarti bahwa peristiwa hijrah itu di akhir tahun atau di awal tahun. Kita akan coba awal terlebih dahulu pembahasannya ketika kita menyebut tahun Hijriah. Kapan itu mulai muncul penamaan tahun Hijriah lalu dikaitkan dengan peristiwa hijrah? Ini berawal dari masa pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita semua ketahui beliau adalah khalifah pengganti Abu Bakar. Dan Umar bin Khattab adalah khalifah yang pertama kali mendapat julukan Amirul Mukminin. Jadi urutannya pertama Rasulullah SAW memerintah selama 10 tahun, kemudian Abu Bakar selama 2 tahun, baru Umar bin Khattab. Nah, ketika masa pemerintahan Umar di tahun pertama, tahun kedua belum ditetapkan tahun 1 dalam kalender Islam. Jadi belum ada tahun satunya, tahun 1, 2, 3, sekarang kita tahun 1446, itu belum ada. Jadi sampai akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW itu belum ada penetapan tahun 1, 2, 3, 4, 5 dan seperti yang kita kenal sekarang. Sampai akhir masa pemerintahannya Abu Bakar juga belum ada. Di masa Umar bin Khattab, setelah beliau menjabat sebagai khalifah beberapa tahun, ada masukan, ada saran supaya ditetapkan tahunnya. Karena bisa jadi surat yang dikirim oleh khalifah kepada para gubernur di berbagai wilayah mencantumkan bulan, misalnya bulannya Rajab, bulannya Sya'ban, tetapi tahunnya kapan? Rajab tahun ini apa Rajab tahun lalu? Karena sama-sama bulan Rajab. Dan itu agak membingungkan kalau itu ada beberapa tahun. Nah, akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan penasihat-penasihat. Penasihat Umar bin Khattab ini beragam. Ada beberapa tokoh dan beliau mengundang para penasihat ini dengan maksud supaya mendapatkan masukan, dan pilihan pendapat yang diambil bukan pilihan pendapat pribadi, tapi hasil musyawarah dan mengundang ahli. Akhirnya Umar bin Khattab minta saran dari beberapa penasihat ini. Pendapat yang muncul ada 3. Tahun 1 itu kapan? Yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW dihitung sebagai tahun 1. Yang kedua, hijrahnya Nabi Muhammad SAW dihitung sebagai tahun 1. Dan pendapat ketiga, wafatnya Nabi Muhammad SAW dihitung tahun 1. 3 pendapat itu yang muncul sampai akhirnya dari musyawarah tersebut pendapat yang dipilih
yang kemudian jadi keputusan bersama adalah tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu sebagai tahun 1. Jadi kita bisa melihat penetapan tahun 1 itu bukan dikaitkan dengan bulan, tapi peristiwa hijrah di tahun tersebut sebagai acuan untuk menetapkan sebagai tahun 1. Ini sekaligus menunjukkan pada kita bahwa peristiwa hijrah itu peristiwa penting, peristiwa besar di mata para sahabat. Karena mereka menghitung peristiwa hijrah sebagai satu pertimbangan penting. Bayangkan peristiwa dalam sirah Nabawiyah itu kan banyak. Peristiwa dalam sirah Nabawiyah itu banyak peristiwa-peristiwa penting. Misalnya kalau mau yang berkaitan dengan perang, ada peristiwa perang Badar. Salah satu doa yang dipanjatkan dalam perang Badar itu kalimatnya doa yang sekaligus permohonan yang sangat kuat, tapi di sisi lain bisa mengandung makna bahwa ada kekhawatiran yang sangat kuat. Mohon kepada Allah SWT, ya Allah menangkan pasukan ini, sebab kalau sampai pasukan ini kalah berhadapan dengan orang-orang musyrikin, Allah tidak akan disembah lagi di muka bumi. Lan tu'bada fil ardh. Kenapa? Karena ini kaum muslimin yang ada cuma itu. Ya, kalau bayangkan kalau habis, berarti kan sudah selesai. Artinya doa yang menunjukkan bahwa perang Badar itu perang yang sangat penting, tapi tidak dijadikan acuan untuk mempertimbangkan kalimat Islam. Tapi hijrah itu yang dijadikan rujukan. Selain juga hijrah, kita ketahui dipilih oleh banyak ulama sebagai batas untuk menghitung surat-surat dalam Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran. Patokannya hijrah. Semua surat, semua ayat yang turun sebelum hijrah dinamakan surat dan ayat Makkiyah. Surat yang turun pada periode Makkah, ketika Nabi Muhammad SAW masih di Makkah, belum hijrah ke Madinah. Karena masih di Makkah belum hijrah. Nah, hijrah sebagai pembatasnya. Begitu hijrah, maka semua surat, semua ayat yang turun dinamakan surat Madaniyah. Ini surat yang turun pada periode Madinah. Kalau kita lihat di situ hijrah, di situ menjadi pemisah, tapi bukan tempat, tapi periode. Periode Mekah, periode Madinah. Maka ayat yang turun al-yauma akmaltu lakum dinakum, meskipun turun di Mekah, tapi karena masuk periode Madinah dinamakan ayat Madaniyah. Karena periodenya periode Madinah, meskipun tempat turunnya di Mekah pada saat haji. Nah, inilah yang dipilih. Akhirnya tahun Hijriah diambil dari peristiwa hijrah tersebut menjadi tahun yang kemudian kita kenal sampai kita sekarang. Dan hari ini kita berada di abad ke-15 dalam kalender Islam, tahun 1446. Artinya sudah di abad ke-15. Nah, sekarang kita masuk ke peristiwa hijrahnya. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini kalau melihat latar belakangnya, karena orang musyrikin merasa perlu mencari cara untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Berbagai cara sudah mereka tempuh. Bahkan ada sebagian penulis Sirah Nabawiyah menyebutkan ada 16 cara yang ditempuh oleh orang musyrikin untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Bukunya berjudul Asalibu Quraisyin fi Muqawamati Da'watir Rasul. Strategi dan beragam cara yang ditempuh orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Macam-macam dilakukan untuk menghentikan dakwahnya. Nah, sampai akhirnya mereka mengadakan pertemuan. Pertemuannya pada hari Kamis 26 Safar. Kamis 26 Safar. Tahunnya kemudian itu belum ada. Ya, belum ada hitungan tahunnya. Yang kemudian kita kenal tahun 1. Dari tanggalnya sudah kelihatan berarti bukan di awal tahun. Sebab hari Kamis 26 Safar. Bulan Safar itu bulan kedua. Dan Kamis 26 Safar itu artinya Kamis pekan terakhir bulan kedua.
Maka hijrah itu bukan di akhir tahun dan juga bukan di awal tahun. Hijrah bukan di akhir tahun, bukan di awal tahun, karena bulannya Safar. Dan itu pun bulan Safarnya sudah di pekan terakhir. 26 Safar bertepatan dengan harinya hari Kamis 12 September tahunnya 622 Masehi atau Miladiah. Apa yang dilakukan? Orang musyrikin kumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini tempat orang-orang musyrikin kumpul membicarakan masalah-masalah penting. Kalau bahasa sekarang masalah-masalah strategis yang ada di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat di Mekah. Nah, di pertemuan itu yang hadir kabilah-kabilah penting di kota Mekah. Ada Bani Abdi Syams, Bani Naufal bin Abdi Manaf, Bani Abdiddar bin Qusay, Bani Asad bin Abdul Uzza, ada Bani Makhzum, Bani Saham, Bani Jumah, 7 kabilah besar di kota Makkah. Mereka ikut dalam pertemuan tersebut. Dan ini kabilah-kabilah kalau di kota Makkah sudah dikenal sebagai kabilah yang punya status sosial yang terpandang, terkenal di kota Makkah. Kemudian di masing-masing kabilah ini masing-masing ngutus tokohnya. Ada yang cuma ngutus 1 orang, ya, ada yang ngutus 2 orang, dan ada yang 3, maksimal 3 dari masing-masing kabilah, dari 7 kabilah tadi. Misalnya Bani Abdi Syams ngutus 3, salah satunya ada Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan belum masuk Islam saat itu. Kemudian Bani Makhzum ngutus Abu Jahal. Lalu ada Bani Saham, ada Bani Jumah, ada tokoh seperti misalnya Hakim bin Hizam, dan tokoh-tokoh yang selama ini di kota Mekah sebagai pimpinan. Nah, mereka ikut dalam pertemuan tersebut. 7 kabilah yang tadi saya sebutkan, Bani Abdi Syams, Bani Naufal, kemudian Bani Abdiddar, Bani Asad, Bani Makhzum, Bani Jumah, Bani Saham, itu semua disebutkan oleh Imam Ibn Ishaq. Ini buku Sirah Nabawiyah yang termasuk tua karena usianya sudah lebih dari 1000 tahun. Nah, di pertemuan itu tempatnya di Darun Nadwah, mereka kumpul. Sebelum mulai pertemuan, tiba-tiba ada seorang kakek tua. Kakek tua datang dan ingin ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Nah, mereka merasa ini orang asing, kok ujuk-ujuk datang, ikut masuk, kan nggak bisa. Penduduk Mekah yang lain pun nggak bisa ikut sembarangan. Tidak bisa sembarang orang masuk ke pertemuan ini, pertemuan terbatas. Dan yang hadir hanya tokoh-tokoh. Maka ketika orang ini masuk, ada orang-orang bertanya. Ada 2 redaksi riwayat yang digunakan, tetapi maknanya sama. Salah satu redaksi dengan menggunakan kata man anta. Redaksi yang lain menggunakan man syekh. Siapa Anda ini? Jenengan itu sinten? Kok tiba-tiba kakek tua ini datang ingin ikut masuk? Lalu dia mengatakan syekhun min ahli Najd. Saya ini seorang kakek tua dari Najd. Najd itu, ya, kalau di Najd itu kalau di Saudi sekarang posisinya di Riyadh, Qasim dan sekitarnya. Kalau Mekah Madinah namanya Hijaz. Namanya Hijaz. Kalau Riyadh, Qasim dan sekitarnya itu namanya Najd. Orang ini ngaku berasal dari Najd. Saya seorang kakek tua dari Najd yang mendengar kalian telah menyepakati untuk berkumpul di tempat ini. Jadi bayangkan dari tempat yang jauh datang. Lalu dia mengatakan, kakek tua ini mengatakan bahwa saya datang ke tempat ini sebagai orang tua. Saya ingin mendengar apa yang kalian bicarakan. Siapa tahu
saya bisa memberikan saran, saya bisa memberikan masukan yang mungkin bermanfaat bagi kalian. Mereka pikir ya boleh juga nih orang tua, apalagi merasa satu pemahaman, sama-sama ingin menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diizinkan. Dan ternyata betul orang tua ini memberikan pandangannya setiap ide yang dilontarkan. Dan dalam Al-Quran surat Al-Anfal disebutkan ada 3 usulan untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Dalam beberapa buku sirah nabawiyah urutannya tidak seperti yang ada di mushaf Al-Quran, tapi 3 poin itu disebutkan sama. Usulan pertama, ada yang mengusulkan gini aja, Muhammad itu kita tangkap aja, kita tangkap, kita tahan, kita penjarakan. Ini usulan pertama. Apa tanggapan kakek tua ini? Dia mengatakan menurut saya pendapat ini kurang tepat. Ini nggak pas tuh pendapat ini. Karena apa? Karena kalau cuma ditahan, ditangkap, apa nanti pengikutnya nggak akan datang, lalu geruduk berusaha untuk membebaskan, atau mungkin dengan berbagai cara tapi nggak menyelesaikan masalah. Karena kalau sudah di penjara, apa selesai masalahnya? Enggak. Ini pandangannya kakek tua ini. Kemudian pindah ke usulan kedua. Usulan kedua, nah kalau yang pertama tadi liyusbituka, ini seperti yang dalam Al-Quran, ditahan. Usulan keduanya, kita usir aja, diusir dari kota Mekah supaya kita nggak lihat mukanya, nggak lihat wajahnya, nggak dengar suaranya, pokoknya kita terbebas dari gangguannya. Ini usulan kedua. Lagi-lagi kakek tuanya mengatakan menurut saya pendapat ini kurang tepat. Lalu kakek tuanya mengatakan, kalian kan tahu Muhammad ini orang yang lisannya sangat baik, bisa mempengaruhi orang, dan kalau keluar dari kota Mekah ternyata berhasil mempengaruhi orang, lalu punya pengikut, justru akan menjadi ancaman bagi Mekah. Mereka pikir benar juga. Akhirnya pendapat kedua ditolak. Lalu pendapat ketiga ini dilontarkan oleh Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal. Likulli ummatin Fir'aun. Setiap umat itu ada Fir'aunnya. Dan Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Sehingga bisa dibayangkan kalau yang punya ide adalah Fir'aun, itu pasti idenya sangat jahat. Bayangkan memenjarakan, mengusir orang itu sudah jahat. Tapi di mata Fir'aun, dia belum apa-apa. Pasti dicari yang lebih jahat dari itu. Dan ketika mengusulkan, dia pun melontarkan kalimat sebagai pengantar usulannya. Dia mengatakan, saya akan menyampaikan usulan yang mungkin tidak kalian bayangkan sebelumnya. Jadi sudah siap-siap, ini idenya ide gila, idenya jahatnya luar biasa. Apa usulannya? Usulannya kata Abu Jahal ini, Fir'aun di umat ini, kita menyiapkan anak-anak muda dari semua kabilah, dan semua harus ikut. Semua kabilah-kabilah yang ada di kota Mekah harus ikut, semua anak muda ikut terlibat, dan masing-masing anak muda ini membawa pedang yang sangat tajam. Lalu kita bareng-bareng datang ke rumahnya, kita bunuh. Jadi ini pembunuhan berencana. Dan pembunuhan berencana ini bukan cuma sekedar merencanakan pembunuhannya, berikut caranya, cara membunuhnya, siapa yang membunuh, menggunakan senjata apa, lokasinya di mana, waktunya kapan, itu sudah dipikirkan sampai pada mikirkan seandainya nanti keluarga Nabi Muhammad SAW menuntut nyawa dibayar nyawa, kita siapkan juga. Kita siapkan apa? Siapkan mereka pasti tidak tebusan. Nyawa dibayar nyawa nggak bisa, karena nyawa satu dengan satu bisa, tapi kalau satu terus ini semua kabilah ini terlibat, nggak mungkin nyawa dibayar nyawa, maka pasti langsung beralih ke
tebusan. Tebusannya apa? 100 ekor unta kita siapkan. Ini berarti sudah betul-betul disiapkan dengan sangat matang. Orang yang bisa begini ini hanya orang super jahat, sangat jahat. Artinya kelasnya kelas Fir'aun. Ya. Kalau orang tidak terbiasa melakukan kejahatan, dia nggak biasa memikirkan kejahatan sampai detik dan sampai mempersiapkan kalau seandainya ini terjadi, apa yang akan dilakukan pada tahap berikutnya, dia juga sudah pikir. Ini kalau bukan orang berpengalaman dalam kejahatan itu nggak bisa. Nah, kemudian akhirnya apa komentar kakek tua itu? Nah, kakek tua ini langsung menanggapi. Begitu mendengar usulannya Abu Jahal, dia mengatakan, nah ini baru ide yang mantap, ide yang jitu. Ini baru ide yang bagus. Nah, ternyata beberapa ahli sejarah, ada Imam Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Imam Baihaqi, Ibnu Sa'ad, Imam Ibnu Katsir mengatakan kakek tua itu adalah iblis yang berubah wujud menjadi manusia. Jadi bisa dibayangkan ketika iblis turun tangan langsung terlibat dalam pertemuan tersebut dan tidak menugaskan. Ini artinya ingin memastikan bahwa keputusan yang dibuat betul-betul sesuai dengan kehendaknya iblis. Bayangkan kalau pimpinan tertinggi, jadi iblis nggak menugaskan ke setan dan yang lainnya, nggak menugaskan. Jadi turun tangan langsung, datang langsung ke pertemuan itu, berarti pertemuan ini betul-betul sangat strategis, sangat penting, sampai tidak menugaskan. Kalau setiap hari kan iblis mengganggu kita tuh cukup pakai apa karyawannya ya, pasukannya yang begitu banyak. Yang tadi subuh nggak bangun, itu kan kerjaannya iblis. Tapi iblis nggak perlu turun tangan langsung, cukup pasukan yang begitu banyak. Kan masa saat dia iblis turun tangan semua. Nah, didatangi satu-satu supaya nggak sholat subuh pada waktunya, supaya bangun subuhnya terlambat. Itu kan nggak perlu iblis, cukup pasukannya. Dan nanti pasukannya lapor, tadi saya sudah berhasil membuat ini nggak bangun subuh. Ini udah bangun tapi dan dengar adzan tapi melanjutkan tidurnya. Sedang bangun sampai bangunnya di waktu duha. Subuh tapi waktunya duha. Nah, itu kerjaannya iblis, tapi cukup pakai pasukannya. Dan kita semua tahu gangguannya iblis pada manusia itu tiap hari. Semua kita tanpa kecuali tidak ada yang boleh merasa aman dari gangguan iblis. Karena tiap hari menyiapkan pasukannya, diganggu pada saat wudhu, sholat, pada saat berzikir, apa saja yang kita lakukan, mau tidur, bangun, diganggu. Kita tidur, dibuat mimpi yang buruk. Itu kan kerjaan. Yang sudah berumah tangga, gangguannya apa? Gimana caranya rumah tangga suami istri ini bisa rusak? Dalam salah satu hadis, iblis itu pernah mengumpulkan pasukannya. Nah, ketika mengumpulkan pasukan, kemudian masing-masing laporan. Ini laporannya macam-macam. Ini sudah ganggu ini, ganggu itu. Nah, ternyata ada yang laporan begini, saya berhasil mengganggu rumah tangga orang ini dan sampai akhirnya berujung dengan perceraian, pisah. Begitu mendapat laporan itu, diapresiasi oleh iblis dan diberi mahkota. Nah, ini baru top ya. Menurut kacamatanya iblis berhasil merusak rumah tangga orang. Jadi jangan dikira rusaknya rumah tangga itu murni hanya persoalan suami dan istri tanpa campur tangan setan dan pasukannya. Kembali ke kisah tadi. Nah, ini ternyata iblis turun tangan langsung untuk memastikan pertemuan tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Setelah diputuskan, kalau bahasa kita setelah diketok palu, tentu informasinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung menugaskan malaikat Jibril minta kepada Nabi Muhammad SAW hari itu juga hijrah. Hari itu juga. Jadi malam itu sudah tidak boleh tidur di tempat tidurnya. Langsung persiapan.
Langsung persiapan, dan persiapan dilakukan dengan siang-siang datang ke rumahnya Abu Bakar. Dalam beberapa buku sejarah disebutkan ketika berangkat ke rumahnya Abu Bakar menggunakan penutup wajah. Di siang hari menggunakan penutup wajah supaya tidak terlihat wajah. Kemudian datang ke rumahnya Abu Bakar, menyampaikan rencana hijrah. Ketika sampai di rumah Abu Bakar sempat menyampaikan, tolong yang ada di rumah diminta keluar dulu, karena ini ada yang sangat rahasia yang mau disampaikan. Abu Bakar mengatakan gak usah khawatir, yang ada di rumah ini adalah keluarga. Ada di situ ada Aisyah, putri Abu Bakar As-Siddiq, juga ada Asma. Nah, kemudian pembicaraan terjadi antara Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar. Direncanakan hijrahnya dengan mengatur sekian banyak rencana, karena ini posisinya sudah pasti dikejar-kejar, cari-cari. Maka tidak dengan cara hijrah yang biasa, hijrah kemudian terbuka di tempat yang bisa dilihat oleh banyak orang. Padahal beliau orang yang mendapatkan wahyu, orang yang maksum, yang pasti dijaga oleh Allah SWT. Tapi beliau tetap mengatur strategi, dan strategi diatur dengan sangat detail. Nah, pelajarannya untuk kita adalah bahwa yang namanya tawakal itu tidak cukup kita pasrah kepada Allah, tapi usaha kita tidak detail. Selain tidak sungguh-sungguh, detail kan? Kalau yang memang harus didetailkan, apa yang dilakukan? Coba kita lihat. Ketika Nabi SAW menyampaikan kepada Abu Bakar langsung menyiapkan keluarganya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia semuanya hurufnya A semua. Abu Bakar. Dua putrinya Asma dengan Aisyah menyiapkan makanan, sampai di beberapa buku sirah Nabawiyah diceritakan dengan detail ngikat tali makanannya. Karena bawa makanan terus dibawa ke tempat yang lumayan jauh dari di tengah kota Mekah untuk sampai ke gua tempat persembunyiannya Nabi SAW di atas gunung. Gimana caranya untuk sampai ke sana? Ya, yang paling baik adalah kalau makan itu dikemas dengan baik dan diikat. Waktu itu nggak ada tali. Asma ketika itu pakaiannya menggunakan kain, dan kain itu untuk mengikat pinggangnya. Kalau bahasa kita sekarang kan ada ikat pinggang. Nah, itu cukup pakai kain ini. Ketika nggak ada tali yang lain oleh Asma, ya dia aja dilepas. Lalu dibagi dua, satu tetap digunakan untuk mengikat perutnya, satu lagi digunakan untuk mengikat makanan yang akan dibawa ke bapaknya Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Itu Asma menyiapkan makanan. Yang antar makanan siapa? Abdullah. Antar makanannya malam-malam, karena kalau siang bisa mencurigakan. Tapi di belakang itu ada Amir bin Fuhairah, lagi A ya. Amir bin Fuhairah juga membawa beberapa ekor kambing. Sampai di atas, selain ngantar makanan, kambingnya bisa diperah, minum susu. Setelah pulang, Abdullah jalan, kambingnya berjalan di belakang Abdullah untuk menghilangkan jejak kaki. Dan kalau ada orang melihat jejak kaki orang dan kaki kambing, orang akan berpikiran ini pasti kakinya penggembala. Nggak punya pikiran yang lain. Tapi kalau cuma kaki orang tanpa ada kaki kambing, ini mencurigakan. Apalagi itu sampai 3 hari. Dan kita sudah bisa bayangkan, ngantarnya cuma malam. Berarti makanan yang dibawa, makanan yang cukup untuk seharian. Ya, pagi, siang, malam, gimana caranya? Pokoknya makanan ini cukup untuk 2 orang dan bukan sekali makan lalu selesai. Nah, Abdullah selain ngantar makanan, tujuannya adalah untuk mendapatkan, menyampaikan informasi yang didapatkan ketika pagi sampai sore. Lihat suasana kota Mekah, lalu malamnya informasikan kepada bapaknya, kepada Rasul SAW. Di kota Mekah sedang ada ini dan itu. Karena proses pencarian terus berlangsung. Dan menyampaikan informasi pun dengan sangat hati-hati. Nah, ini yang dibagi informasinya. Nabi Muhammad SAW juga membagi. Ali bin Abi Thalib ditugaskan pertama tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW menggunakan selimut yang biasa beliau kenakan,
dan besok pagi tolong antarkan barang-barang ini. Dan ini barang-barang punya orang yang ada di rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dilakukan, jadi tidur dan ngantar barang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menginformasikan kepada Ali tidak diinformasikan segalanya. Yang diinformasikan diperintahkan untuk tidur lalu besok antarkan. Ali pun bukan tipe orang yang seperti zaman kita sekarang kepo, penasaran, ini kemana ini mau berangkat? Lalu penasaran sampai tanya-tanya, enggak. Sudah pokoknya tugasnya tidur, terus besok ngantar barang. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya belum merasakan tidur yang paling nyenyak selain malam itu. Padahal kalau kita mungkin berada pada posisi itu, mungkin malam yang paling menakutkan. Karena semua sudah tahu, kalau tidur di situ ini jadi sasaran. Orang datang ke situ dan sudah jelas malam itu akan datang sekelompok anak muda. Kalau fisiknya jelas bukan sembarangan, aja yang terbaik di masing-masing kabilah, kemudian semuanya bawa pedang. Targetnya cuma satu, bunuh. Jadi nggak ada istilah negosiasi. Kalau ketemu seandainya di depannya Nabi Muhammad SAW, ya cuma satu bahasanya, bunuh. Tidak ada bahasa yang lain. Nah, apa nggak takut Ali bin Abi Thalib? Karena ini tugas dari Rasul SAW, maka siap dan istilah sikap sami'na wa ta'na. Dan iman yang dimiliki Ali bin Abi Thalib membuat tenang. Karena apa? Disuruh untuk tidur dan disampaikan besok pagi antarkan barang. Berarti besok masih hidup. Berarti besok masih hidup. Karena apa? Karena disuruh ngantar barang. Kalau besok ngantar barang orang yang sudah mati, terus gimana ngantar barangnya? Ali bin Abi Thalib sangat yakin yang disampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang namanya iman. Orang beriman, demikian pula orang tawakal, itu keyakinan terhadap janji Allah dan janji yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih kuat daripada janji yang disampaikan oleh manusia. Janji-janji yang disampaikan oleh manusia. Janji itu jangan dibayangkan selalu kampanye ya, karena janji itu bisa macam-macam. Pokoknya yang disampaikan oleh Allah SWT itu pasti benar dan lebih yakin dengan janji Allah SWT daripada yang dijanjikan oleh manusia. Nah, itu Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar juga sama, melakukan hal yang sama. Dan pada malam itu ketika Nabi SAW berhasil keluar dari rumah, kemudian bersembunyi, ditemani oleh Abu Bakar. Pada saat itu orang-orang datang ke rumah Rasul SAW, dan di tempat tidur Rasul SAW yang ada cuma Ali bin Abi Thalib, mereka marah karena ternyata yang di hadapannya bukan Nabi Muhammad SAW. Diinterogasi, saat itu Ali tidak bisa menjelaskan di mana tempat persembunyian Rasul SAW karena memang tidak diberitahu. Nah, itu penting. Tidak semua informasi diceritakan, tidak semua informasi disampaikan. Yang disampaikan cukup seperlunya. Ali cuma perlu pokoknya malam ini tidur, besok ngantar barang. Dan Ali juga nggak tanya-tanya besok atau nanti malam nginep di mana, sembunyi di mana. Pokoknya itu aja. Dan itu yang justru menyelamatkan Ali. Karena kalaupun dipukuli, diinterogasi, disiksa, suruh nunjukkan di mana tempatnya, nggak bisa. Karena bukan menyembunyikan informasi, memang nggak tahu. Karena nggak diberitahu. Kan beda dengan kalau orang tahu lalu berusaha untuk menyembunyikan. Bisa jadi mungkin kalau disiksa akhirnya ngaku juga. Ini enggak tahu. Tapi dapat informasi, orang-orang ini dapat informasi bahwa Nabi Muhammad SAW hijrah bersama Abu Bakar. Nggak dapat informasi dari Ali akhirnya, dan itu sempat dibawa ke dekat Ka'bah, kemudian nggak dapat informasi, akhirnya ke rumah Abu Bakar. Di rumah Abu Bakar tanya, yang keluar Asma. Tanya juga gimana Bapak? Nggak tahu. Dan memang nggak tahu. Bukan menyembunyikan informasi, itu memang nggak tahu, nggak diberitahu. Hanya diberitahu pokoknya pergi. Pergi kemana? Nggak tahu. Maksudnya sembunyinya di sebelah mana? Kalau pergi iya tahu, tapi perginya pergi kemana? Karena nggak tahu ya nggak bisa jawab. Tapi masalahnya yang ngomong di hadapannya Asma ini Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal marah sekali.
Yang depannya, nah, kita tahu ya karakternya Fir'aun itu, dia sadis dan biadab. Mau di depannya laki, perempuan, tua, muda, anak kecil, ya sama aja disikat. Asma dipukul, dihajar sampai antingnya itu lepas. Berarti pukulannya keras kan, berdarah. Terus saya dapat informasi, sudah pergi. Nah, pergi ya, kemudian mereka akhirnya mencoba mencari ke berbagai arah kemana Nabi Muhammad SAW bersembunyi. Ya, ini sementara sampai di sini yang bisa kami ceritakan karena sudah hampir masuk waktu Isya. Mudah-mudahan sekelumit dari kisah awal perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ini bisa kita pahami bersama sebagai bagian dari kita mengenali sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kita cukupkan, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.